kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, kedaulatan-Mu, kehebatan-Mu, keperkasaan-Mu. Izinkan kami untuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih tahu lagi siapa Allah yang benar, siapa Allah yang kami panggil Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, siapa Allah yang menciptakan langit bumi segala isinya, siapa Dia Allah yang memberikan hidup dan nafas ini buat kami. Tolong kami untuk tidak menjadi orang Kristen yang biasa saja, orang Kristen yang tidak mengenal siapa Tuhannya dengan benar, sehingga kami terlalu gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini, sehingga kami tidak punya komitmen yang benar dengan Tuhan kami. Hari ini kami akan mulai belajar tentang penciptaan. Izinkan kami sepanjang 1 bulan ini untuk mengetahui, mengenal, dan hidup dalam pengenalan yang benar tentang Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub, Allahnya Nuh, Allahnya Salomo, Allahnya Daud, Allahnya Yunus, Allahnya Musa. Dan Allah itu yang kami panggil Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati kami, buka telinga kami, berfirmanlah buat kami. Taruh perkataan Allah yang benar dalam bibir mulut hamba. Kasih kata kalimat yang paling sederhana. Karena benar Tuhan, kami tidak mampu untuk mengerti dan melihat kemuliaan Tuhan yang sangat jauh, tinggi, besar, terlalu tinggi melebihi langit, terlalu dalam melebihi batas lautan, terlalu luas melebihi samudra ini. Tapi dengan pikiran yang kecil ini, izinkan kami bisa mengenal dan melihat siapa Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, berfirmanlah Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang tidur jam 1? Tidak ada yang tidur jam 11, 9 tidak. Ya. Jam 12 pasti doa di rumah, betul? Jam 1 masih ini, petasan-petasan masih bunyi. Setengah 2 mereka dari Audi 2 ini semua turun ke rumah. Orang itu berdoa, saya masuk ke kamar, semua siap mau masih buka Alkitab untuk persiapan khotbah nih. Ayah papa bilang, panggil mama cepat. Itu cuma dari Audi 2 datang, suara semua, ya sudah tahu kan. Jadi saya tadi ayah coba bikin foto boleh, baru video kan, kita lihat mereka datang ya. Jadi setelah itu jam 2 semua pulang. Jadi siapa yang tidur jam 2? Tidak ada. Setengah 3, oh ada. Setengah 3? Jam 3? Oke, jam setengah 4? Jam 4? Oke, ada jam 4 juga setengah 5. Jam 5? Oke, sampai sahur pas setengah jam ada yang mengantuk satu kopi mimbar ya. Karena kamu yang salah, kenapa tidur sampai jam 5 pagi, jam 4? Jadi kalau saya khotbah, saya siap untuk 1 bulan ini khotbah baru saya ada. Oh itu saya lihat betul-betul. Jadi kalau kamu lihat saat mata lama di mana, ada sesuatu di orang di sebelah situ. Kalau saat mata ke belakang, mereka di belakang ada yang tutup mata mulai begini ya. Tapi karena ini ada perjamuan kudus, saya akan khotbah pendahuluan saja. Saya tidak akan kupas terlalu banyak. Kita akan belajar hari Minggu dan setelah itu Bapak Tony lalu saya lagi, baru kita akan lihat lebih dalam ya. Jadi hari ini ada ekstra khusus. Tapi saya minta setengah jam paling lama. Jangan sampai ada yang boleh menguap, tidak apa-apa karena itu nalur itu memang sudah ada. Tapi jangan sampai mata tertutup, sih. Oke. Coba tarik nafas dulu. Ya, karena saya mengerti kita berkondisi semua ya. Tahun baru juga pending, toh. Puji Tuhan. 1 bulan ini Tuhan taruh di hati untuk kita belajar tentang penciptaan. Ya. Yesus kita sudah tahu banyak tentang Yesus. Roh Kudus kita sudah bicara khusus nanti tentang Dia waktu nanti Tuhan Yesus naik ke surga lalu bercurah Roh Kudus, kita sudah banyak bicara tentang Roh Kudus. Tapi satu yang kita kurang untuk berbicara tentang Dia, yaitu tentang Allah Bapa. Ya, kita akan bicara khusus tentang Allah Bapa. Siapa Dia? Siapa Tuhannya Israel?
Tuhan yang Abraham, Musa, semua tokoh Alkitab sembah, siapa dia? Karena itu semua ada di dalam perjanjian lama. Karena waktu kita mengenal siapa Allah yang benar, maka doa kita betul tertuju kepada Allah yang benar. Ingat, seharusnya waktu kita berdoa bukan hanya bilang dalam nama Yesus amin, tapi doa yang benar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Itu alamat yang lengkap. Kalau alamat yang lain ya pas-pas, tapi alamat yang lengkap tidak akan meleset, tidak sempurna, pasti sempurna. Itulah alamat yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Itu dasar yang benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar. Kalau misalnya saya dengan Bapak Ibu pasti kita punya pengenalan, tidak akan semua sama, betul? Saya kenal Kakak Joena tidak sama dengan saya kenal Mama Jawa, tidak sama dengan saya kenal Bapak Win, betul? Masing-masing kita punya teman, punya sahabat. Dan biasanya yang jadi sahabat dekat dengan kita, itu kita tahu persis siapa dia. Dia juga tahu kita. Tapi kalau teman-teman biasa, ya teman biasa saja, say hello, artinya sapa dia saja, tapi saya tidak terlalu tahu dia siapa, urusannya, masalahnya, hidupnya saya tidak terlalu tahu. Tapi kalau sahabat, saya tahu persis dia itu siapa. Betul? Nah, ini yang saya mau. Sebelum kita masuk di tahun yang Tuhan izinkan 12 bulan ini, bulan yang pertama, kita harus tahu persis siapa Allahnya saya. Siapa itu Tuhan yang kita panggil Tuhan. Siapa itu yang kita sebut Engkau Allahnya Abraham, itu bukan sebutan biasa. Waktu kita bilang Engkau Allah Abraham, kita tahu perjalanan hidup Abraham dengan Allah. Bagaimana Tuhan berperkara dengan Abraham. Sampai mereka Abraham umur 100 tahun, istri 90 tahun, Tuhan bisa kasih Ishak. Itu luar biasa. Saya ingat kalau saya kunjungan ke orang tua-tua, terlebih kalau saya sampai di Batu, lalu saya lihat dengan rambut yang semua sudah putih, badan yang sudah cukup lemah, umur 65. Saya langsung bayangkan Sarah yang 90 tahun. Itu berarti sudah keriput, badan sudah layu, Alkitab bilang layu, tapi bisa hamil. Itu Allahnya Abraham, hebat. Waktu kita bilang Engkau Allahnya Yakub, maka kita tahu Allahnya Yakub itu seperti apa. Tidak hanya sebut di mulut saja. Amin. Nah, itu yang saya rindu 1 bulan ini jemaat Exodus mengerti. Siapa itu Allah yang kita sebut? Engkau Allah Bapa, Bapa di surga, Engkau Tuhan. Itu Tuhan yang mana? Allah yang mana? Yang kita sedang panggil. Karena agama Islam juga menyebut Tuhan. Agama Hindu juga panggil nama Tuhan, betul? Orang agama lain semua panggil Tuhan. Lalu kita orang Kristen ditanya siapa Allahmu? Sama saja ya, gue juga cuma itu satu Allah juga. Ini orang Kristen yang cuma kulit saja, yang hanya tahu datang hari Minggu ke gereja, tidak tahu sebenarnya siapa dia punya Allah. Tapi saya mau waktu kita berdoa lalu panggil Engkau Allah yang hidup, betul Engkau tahu siapa dia Allah yang hidup. Waktu kita bilang Engkau Allah penyembuh, kita tahu benar dia siapa Allah yang menyembuhkan. Waktu kita bilang Engkau Allah yang menyelamatkan, kita tahu persis kisah pada waktu bangsa Israel melewati sungai Yordan. Tuhan angkat air, bayangkan itu mereka bisa jalan di tengah kering, kiri kanan air laut. Siapa yang bisa buat itu? Sampai Alkitab mencatat semua bangsa terheran-heran, semua bangsa terkagum. Lalu mereka bilang jangan korek bangsa Israel, karena mereka punya Allah. Itu Allah darat, Allah laut, Allah padang gurun, Allah langit, semua mereka punya Allah yang hebat. Dan Allah yang mereka punya itu Allah yang kita panggil hari ini, yang sedang kita sebut dia Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Semua hafal toh? Kalau sampai orang Kristen tidak hafal Kejadian 1 ayat 1, ini luar biasa. Berarti dia tidak pernah sekolah minggu. Karena sekolah minggu ayat ini yang harus pertama dihafal. Oke sudah?
baru kita akan rubah kita punya perikop di situ tentang penciptaan. Dan kalian bisa lihat ada gambar satu yang kita akan lihat, itu gambar yang luar biasa. Saya dan Yanse lihat, oh ini gambar yang pas ya tentang penciptaan. Mari kita baca ayat 1, Kejadian 1 ayat 1. Tidak ada lagi baca kitab, lihat saya sebutkan ayat ini. 1, 2, 3. Pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata yang pertama, pada bulan. Itu berarti pada bulannya bumi ini, dunia ini belum ada, masih kosong. Yang ada siapa? Allah. Hanya Allah yang ada. Betul? Kita semua belum ada. Bumi juga belum ada. Bintang, langit, laut, air, laut, sungai, kali belum. Binatang-binatang, pohon-pohon semua belum. Hanya Allah. Allah yang mana? Ini Allah yang disebut Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, kalau orang biasa tanya orang Kristen punya Allah ada berapa? Coba jawab saya, orang Kristen punya Allah ada berapa? Jawab keras, tidak usah takut. Karena kita mau kenal kau seperti apa saya punya Allah. Kita harus tahu betul. Sehingga waktu kita berdoa, kita panggil namanya, kita sebut dia di dalam penyembahan, kita tahu betul siapa yang kita tuju. Siapa? Allahnya orang Kristen ada? Jawaban berbeda. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 3. Oke. Ini tidak usah takut salah kalau benar, karena kita sedang belajar, toh? Yang bilang Allahnya orang Kristen 1 angkat tangan. Yang tidak angkat tangan itu semua ragu-ragu, yang bingung ya, bimbang. Tapi tidak apa-apa, itu baik. Berarti saya tahu. Yang 1, oke. Nanti sudah angkat tangan 1, sebentar saya tanya alasannya kenapa bilang alasan ya. Yang bilang Allah kita 3. Oke, semua baik. Itu saya takut, saya tidak bilang, oh yang 1 benar, itu tangan, yang 3 kamu salah keluar dari gereja. Tidak, semua baik. Ya, ini karena kita yang tidak tahu apakah ini salah kami gereja yang belum mengajar dengan baik, ataukah gereja sudah mengajar, tetapi jemaat belum paham itu dengan benar. Jadi kita sedang mau satukan persepsi kita hari ini, supaya sepanjang 12 bulan, waktu kita panggil Engkau Allah, betul kita semua tertuju kepada Allah. Amin. Oke. Saya tidak akan bilang benar salah. Nanti Bapak Ibu akan menilai setelah khotbah ini selesai. Oh, jawaban tadi, senyumlah untuk dirimu sendiri. Nah, oke. Di sini ada telur. Betul telur toh? Pernah makan? Sering ya. Sampai karena kebanyakan makan nanti bisul-bisul juga. Karena terlalu banyak protein. Ayam hanya sedikit saja dia makan sampai bisul. Ya, karena terlalu banyak protein mungkin. Ini telur. Telur ini 1 saja, betul atau 3 telur? 1 telur saja. Ini 1 telur. Betul, 1. Semua setuju 1 telur atau ada yang masih bilang ini 3 telur? Yang setuju 1 telur angkat tangan lagi, saya mau lihat semua. Oke, turun tangan. 1 telur, saya juga kata tahu ini. 1, saya juga bilang ini 1 telur. Semua kita benar. 1 telur. Sekarang saya mau buka telur ini. Waktu saya buka telur ini, pertama yang saya dapat dari telur ini apa? Waktu saya buka pertama, kulit. Ini namanya apa? Kulit saja. Kulit telur. Kata telur tidak bisa tidak ada di ini telur ini, betul? Ini namanya kulit. Nah, ini kulit. Kulit apa, Mak? Kulit ikan? Oh tidak. Kulit telur. Kalau sampai itu kulit telur, dia tidak bisa lepas dari kata telur karena memang dia kulit telur. Lalu setelah buka kulit telur, Bapak Ibu akan dapat putih telur, betul? Ada putih telur. Nah, ini namanya putih saja. Putih telur. Dia tidak bisa dilepaskan dari kata telur, ya. Setelah dapat putih telur, Bapak Ibu akan dapat apa? Kuning. Mana yang paling enak? Kulit, putih, telur. Kuning, putih, kulit. Ini yang paling enak. Nah, tapi ada juga yang paling suka putih, dia tidak mau makan kuning. Ya, jadi yang suka kuning dia makan kuning. Oke. Putih, jadi saya sebut di sini ada kulit, ada putih, ada kuning. Ketiga-tiga ini telur. Tiga-tiga ini disebut telur.
tiga. Satu, itu yang disebut dengan satu oknum. Itu yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa. Satu saja, tunggal. Jadi kalau dibilang ini Allah orang Kristen tiga, iyo. Siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Betul juga, ya kan? Salah. Allah orang Kristen satu, hanya Allah, ya, Allah saja. Tapi di dalam satu oknum ini ada tiga pribadi. Itu yang tadi dibilang putih telur, kuning telur, kulit telur. Di dalam satu kealahan ini ada tiga pribadi. Jadi bukan tiga Allah, satu Allah, tiga pribadi. Coba kita sebut, satu Allah, tiga pribadi, satu oknum saja. Kita punya Allah cuma satu. Tapi dalam kealahan ini ada tiga pribadi. Pribadi yang pertama, dia Allah Bapa. Allah Bapa itulah yang menciptakan langit bumi segala isinya. Allah Bapa itulah yang kasih nafas hidup buat kita. Allah Bapa itu yang bentuk kita dari debu tanah lalu jadi kita hari ini. Allah Bapa yang tahu ada engkau sendiri, kasihan. Lalu malam Adam tidur, Allah Bapa ambil lagi dia punya rusuk deh, operasi yang pertama. Ambil tulang rusuk, tidak tahu bikin bagaimana. Pagi Adam bangun, mama perempuan cantik ada di sebelah, ya. Itu yang tulang rusuknya Joner, ya Daud bebas. Itu tulang rusuk, Daud tulang rusuk ada sebelah. Tidak ada rusuk yang lain lagi. Kamu sudah bilang ini sudah di hadapan Tuhan. Jadi itu tulang rusuk. Itu Allah Bapa yang kerjakan itu. Waktu Allah Bapa yang langsung jadi Tuhan hari itu, waktu mulai Adam dan Hawa punya anak yang namanya siapa? Adam dan Hawa punya anak nama Kain dan Habel. Lihat waktu Kain dan Habel persembahkan persembahan buat Tuhan, kemudian Tuhan bilang, oh Kain Habel punya urus asapnya, tapi Kain punya asap begini-begini. Lalu langsung Habel bilang, kakak minta maaf, sapunya Tuhan terima, tapi kok Kain buah hati ganas toh. Oh kok begitu? Oke mari hari ini pergi kebun. Mereka tuh pergi ke ladang, sampai di ladang Kain bilang, kok tadi ganggu saya? Kok bilang saya tidak laku? Tuhan yang baik buat kau. Langsung Kain bunuh Habel. Selesai bunuh Habel, Kain kira bebas, pulang diam-diam pura-pura tidak tahu. Tapi Tuhan bilang apa? Kain, mana Habel? Kira saja beri apa? Yesus besar. Darahnya sedang panggil saya. Saya tahu kau sedang buat apa. Langsung berperkara dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu Allah Bapa kita. Allah Bapa yang terus dalam perjalanannya dia ambil bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Sampai waktu dia datang dengan Musa, ingat dia bilang sama Musa begini, Musa, saya sudah dengar bangsa ini terlalu teraniaya di dalam Mesir. Sekarang saya mau bawa mereka keluar, tapi saya tidak akan sama-sama dengan kau. Silakan kau bawa mereka keluar, hanya malaikatku yang akan ada dengan mereka. Lalu Musa bilang apa? Lihat kata ini, coba buka, dan saya mau kata ini menjadi katanya Bapak Ibu memasuki tahun 2021. Buka Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Ini menjadi doa kita kepada Allah Bapa kita, pribadi yang pertama dalam ketritunggalan Allah. Keluaran pasal yang ke-33 sudah dapat? Ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Kasih tanda ayat itu. Ini sebagai ayat pertama. Dan biarlah kata-kata dari Musa menjadi perkataan iman sepanjang tahun 2021. Mari kita baca. Keluaran 33 ayat 15. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi waktu Tuhan bilang nanti malaikat yang akan bawa kamu sampai tanah Kanaan. Tapi Musa bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan sendiri yang tidak pimpin saya dengan bangsa ini, jangan suruh
Lihat ayat 18. Tetapi jawabnya, ini jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepadaku. Lalu Tuhan bilang, oke baik, saya akan pimpin kamu, saya akan berjalan di depan kamu. Lalu Musa bilang, kalau betul Tuhan tidak tinggalkan kami, Tuhan ada, tunjukkan kemuliaan. Oh, Musa ini terlalu berani. Dia bilang, kalau Bapa betul ada, tunjukkan kemuliaan Bapa. Karena Bapa, Allah Bapa bukan seperti Allah Yesus. Allah Yesus dia dalam kemanusiaannya, tapi Allah Bapa dalam kemuliaan, roh yang kedaulatan yang kita tidak bisa lihat muka dengan muka. Makanya ingat kisah ini waktu Musa bilang, tunjukkan kemuliaanmu. Tuhan tunjukkan 2 kali. Kali yang pertama Tuhan bilang begini, kalau kau lihat satu wajah, kau pasti mati. Untuk itu naik ke atas bukit batu. Nanti pulang baca firman ini ya. Naik ke atas bukit batu, lalu di bukit batu ada satu lengkungan di situ. Tuhan bilang, saya akan lewat, tapi waktu lewat saya akan tutup batu itu dengan sapunya tangan, sehingga kau tidak bisa lihat sapunya wajah ini. Kau hanya bisa lihat sapu belakang saya. Lalu Musa berdiri dan lihat waktu Tuhan lewat, tertutup karena Tuhan tutup dengan tangan. Tapi waktu sudah lewat batu, Tuhan izinkan dia lihat belakang Tuhan. Lalu Musa masih seperti tanya, engkau seperti apa Tuhan? Baru mulai hari itu, selanjutnya Tuhan tunjukkan dia di dalam tiang awan dan tiang api. Waktu bangsa itu Tuhan bawa keluar, baru Tuhan memperlihatkan kepada Musa, lihat, kalau malam kamu akan tetap bisa jalan di padang gurun karena ada tiang api di depan. Itu bayangkan tiang api, padang gurun yang gelap, gulita, tidak ada kunang-kunang, tidak ada bulan yang bisa terangi. Tapi lihat Tuhan berdiri di depan api sampai yang di barisan paling belakang bisa lihat jalan. Waktu siang panas padang gurun, Tuhan jalan dengan awan yang gelap. Tidak panas, angin, jalan enak. Makanya firman Tuhan bilang 40 tahun sepatu mereka tidak rusak, kaki tidak lecet, padahal ini jalan kaki. Mama, kita jalan dari sini ke Sentani. Kalau kaki terlecet, kalau keringat tidak habis, kalau badan tidak loyo, itu karena Tuhan. Allah yang kita panggil, dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dia Allah yang firman-Nya dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu Allah Bapa. Jadi satu telur tadi, hanya satu telur, satu oknum Allah. Tapi di dalam satu oknum ini ada 3 pribadi. Itulah kuning telur, kulit telur dan putih telur. Tidak bisa disebut kuning saja, putih saja, telur, kulit saja. Jadi dalam kealahannya ada 3 pribadi. Yang pertama tadi Allah Bapa yang kita sudah lihat itu. Lalu Allah Yesus. Kenapa sampai ada Allah Yesus? Putra tunggal Tuhan. Kenapa? Ini kadang bikin kita pusing lagi. Ini maksudnya apa? Ingat saya punya kisah, saya sudah ajar buat Exodus toh. Waktu kisah Musa dengan bangsa Israel, waktu bangsa itu bilang, kok saja kan yang bisa bicara dari Tuhan? Kita juga mau Tuhan bicara dari kita. Besok lagi mereka bilang, kok saja kan? Kok yang hebat kan bisa bicara dari Tuhan? Besok lagi Musa naik ke gunung, bilang, Musa kok saja kan? Musa ganas juga. Jadi kamu apa sebenarnya? Langsung mereka bilang, kami juga mau Tuhan bicara. Musa bilang, tunggu saya lapor bos. Musa naik ke gunung bilang, Tuhan, jangan bicara terus dari saya saja, bicara lagi dari orang. Kau bilang begitu. Tuhan bilang, oke. Bilang mereka, 3 hari kuduskan diri, dan hari yang ketiga kamu akan lihat aku turun dari surga. Bangsa itu waktu dengar bilang, Tuhan mau datang bicara dengan orang, Allah Bapa mau turun dalam kemuliaannya, yang tiap hari hanya Musa saja. Mereka siap, mereka kuduskan diri 3 hari. Lalu mereka kumpul di lapangan besar, duduk semua dalam hadirat Allah. Lalu Tuhan bilang, Musa turun dari gunung, bilang mereka sebentar lagi saya akan datang. Musa turun dari gunung bilang, sebentar lagi Tuhan datang. Tunggu, tiba-tiba Alkitab bilang apa? Angin ribut datang. Angin ribut kan, bayangkan kalau angin di padang gurun, itu berarti semua pasir apa?
Bahkan dalam penafsiran bilang satu orang dengan orang sebelah tidak bisa berkuliah. Karena itu jadi bayangkan Tuhan datang, angin ribut. Setelah angin ribut, firman Tuhan bilang apa? Gempa, bukit-bukit goyang. Mereka masih tahan. Tapi waktu tiba-tiba mereka lihat api turun dari langit, langsung seperti air api putaran. Oh, langsung mereka bilang bahaya. Musa semua berteriak, bukan berteriak Tuhan, Allah Bapa yang mereka bilang, mari kita mau bicara. Waktu api saja yang masih Tuhan turunkan, semua bangsa Israel bilang apa? Musa, suruh Tuhan Allah balik pulang kembali sudah. Ini kita mati semua kalau Tuhan Allah turun ini. Jadi suruh dia balik, kau saja sudah bicara dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, Allah Bapa tidak bisa langsung datang selamatkan manusia. Karena manusia penuh dengan dosa. Kalau Allah langsung turun dalam kemuliaannya, kita semua mati. Karena kita orang berdosa. Makanya Allah bilang harus ada cara yang beda. Cara apa yang beda? Dia harus pinjam Maria punya rahim. Roh Allah di dalamnya. Keluar bayi Yesus. Makanya dia Yesus manusia 100%. Tapi dia juga Allah 100%. Karena di dalam Yesus manusia bisa melihat kealahannya. Nah, waktu kita lihat Yesus, mungkin kita tidak ketemu, kita melihat foto-foto, kita bisa panggil oh ini Tuhan. Karena memang manusia selalu mau lihat. Kalau tidak lihat itu dia tidak percaya. Mau bisa tahu, itulah manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita mau belajar 1 bulan ini, Allah Bapa. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kenapa ada Allah yang ketiga lagi, Allah apa? Roh Kudus. Kenapa tidak Allah Bapa, Allah Yesus cukup? Kenapa harus tambah lagi Roh Kudus? Karena lihat, kalau Yesus ada di Israel, Yesus bisa ada hari yang sama di Jayapura? Bisa? Kalau Yesus hari ini dalam kemanusiaan. Karena Yesus terbatas dengan apa? Daging, tubuh. Kalau Yesus ada di kota Jayapura, dia tidak bisa ada di angkasa. Kalau Yesus ada di angkasa saat ini, dia tidak bisa ada di Klufkam saat waktu yang sama, sekalipun dia Tuhan. Karena terbatas dengan tubuh. Makanya Tuhan Yesus bilang, nanti kalau saya sudah mati di kayu salib, lalu saya bangkit. Hari yang ketiga Yesus bangkit, orang mau pegang dia dan jangan pegang tubuh ini, karena saya belum kembali kepada Bapa. Setelah itu 40 hari Yesus naik ke surga. Nah, waktu Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa? Tuhan, murid-murid sedih, menangis, kalau kau pergi lalu kami bagaimana? Tuhan bilang apa? Saya pergi, tapi jangan takut. Tunggu di sini. 10 hari lagi saya akan kirim Roh Kudus. Itu seperti yang dibilang lidah-lidah api. Itu roh seperti hembusan nafas. Kita tidak lihat rupa wujudnya, tapi dia ada. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, waktu kita dibaptis, itulah pengakuan ada Roh Kudus. Lihat waktu Yohanes Pembaptis baptis Yesus dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Waktu Yesus keluar dari air, apa yang terjadi? Burung merpati datang, Pak. Iya, sebagai lalu hingga itu lambang Roh Kudus. Lalu langit terbuka. Bapa bilang apa? Ini anakku yang kukasihi, kepada dia aku berkenan. Pengakuan langsung dari Bapa. Makanya saya bilang buat jemaat, kalau ada di antara jemaat yang belum dibaptis selamat, berperkaralah dengan Tuhan. Ya, karena pengakuan kita sebagai anak Allah itu terjadi pada waktu pembaptisan. Waktu suara Allah Bapa bilang ini satu anak, jangan kau main-main dengan dia, ini anak hebat, anak yang akan menyelamatkan dunia, anak yang menyelamatkan hidup semua manusia. Pengakuan terjadi setelah Yesus keluar dari dalam air. Lalu Roh Kudus hinggap sebagai lambang, ini sudah Allah Roh Kudus ada dan menyertai. Amin. Jadi biar hari ini saya berdoa, Tuhan tolong. Orang di Amerika bilang Tuhan tolong. Orang di Wamena berteriak Tuhan tolong. Orang di Biak bilang Tuhan tolong. Tuhan dengar? Tuhan
betul? Jangan bingung-bingung, oh kok Allah satu, ya sama, saya juga Allah satu. Tapi ada Allah Yesus, saya juga tidak tahu, pokoknya itu sudah. Tidak bisa. Harus tahu dengan pasti siapa Allahmu, supaya waktu kau panggil dia betul Allah yang engkau sembah, bukan Allah yang lain. Amin. Oke, itu saja yang saya mau kita bahas hari ini, agak dalam. Nanti selanjutnya baru kita akan lihat kenapa sampai Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Lalu setiap Tuhan ciptakan hari ada sesuatu yang indah di situ. Kita akan belajar itu sepanjang bulan, jadi masih banyak waktu untuk kita lihat tentang penciptaan. Tapi izinkan saya untuk bilang sekali lagi di ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua belum ada, yang ada adalah Allah. Lalu Allah buat langit, Allah buat bumi. Jadi kalau orang mulai bilang, akan ada bumi yang lain lagi, mereka mulai pakai, oh Mars nanti jadi bumi yang kedua. Alkitab pada bilang kan, jadi kamu bicara. Jadi apapun ilmu pengetahuan boleh bicara, tapi kalau bukan dari firman, itu tidak akan pernah terjadi. Karena kita tahu bumi ada, karena ada yang menciptakan, ada yang menjadikan. Dia Allah yang kita sembah. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Musa berkata, Tuhan, Allah, jangan pernah suruh kami kembali ke Kanaan kalau Engkau tidak menyertai kami. Sekalipun Engkau kirim malaikat, saya tidak mau. Saya hanya mau kalau Engkau sendiri Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang menciptakan Adam dan Hawa. Engkau Allah yang berfirman kepada Kain waktu dia membunuh Habel. Engkau Allah yang mengumpulkan bangsa-bangsa dan mencerai-beraikan bangsa-bangsa di Menara Babel untuk memenuhi seluruh bumi. Engkau juga Allah yang menjadi tiang awan dan tiang api. Engkau Allah yang benar, yang kami mau sembah hari ini. Dalam keadaan tutup mata, dengarkan ini baik. Pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Allah sendiri, ada waktu di mana mereka berkata, Tuhan Allah, izinkan kami untuk memilih seorang raja untuk memimpin bangsa ini. Seperti bangsa-bangsa yang lain, mereka punya raja, mereka punya pemimpin. Kami juga mau Engkau pilih satu orang menjadi raja atas kami. Tahukah Bapak Ibu pemuda, di saat itu Tuhan Allah berkata, itu berarti kamu tidak mau lagi saya pimpin kamu. Kamu mau harus ada satu orang yang saya pilih menggantikan saya. Secara tidak langsung, kamu tidak mau saya pimpin kamu. Dan Tuhan Allah berkata, kalau kamu memang mau ada pemimpin di antara kamu, saya akan angkat seorang pemimpin. Lalu Tuhan memilih Saul untuk memimpin bangsa Israel. Mulai hari itu, bangsa Israel jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Karena mereka tidak mempercayai Allah sepenuhnya dalam kepemimpinannya atas bangsa itu. Bapak Ibu, hari ini berkatalah seperti Musa, kalau Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau tidak memimpin saya untuk berjalan di tahun 2021, jangan suruh saya hidup. Karena tidak ada artinya saya hidup kalau Engkau Allah tidak bersama dengan saya. Ambil komitmen itu, dan engkau akan melihat seperti Musa, Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan kehendaknya. Masing-masing kita berdoa.
surga, kami tahu yang sedang kami bahas sepanjang bulan Januari ini bukan tentang lain. Kami hanya sedang dan terus akan berbicara tentang Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang harus disembah oleh dunia ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bumi ini tidak kebetulan ada. Pohon, ciptaan makhluk hidup, hewan, bintang bulan, tidak kebetulan ada di bumi ini. Karena kami punya Tuhan, Dia Allah yang menciptakan. Itu iman kami. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata kami, tapi kami percaya dengan kelima kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab-kitab hukum Pentateuch, hukum Taurat yang ditulis, dan itu menjadi kelima kitab yang dirangkaikan tentang awal mula dunia ini. Kami percaya Tuhan berfirman untuk Musa, sehingga dalam keilahian Allah Dia boleh mencatat semua perkataan ini. Kami terima perkataan ini dengan iman bahwa Allah yang kami panggil hari ini, Allah yang memberikan Yesus buat kami, Allah yang mencurahkan Roh Kudus buat kami, Dia Allah Bapa yang mengatur semuanya dengan begitu indah, sehingga kami bisa melihat apa yang Tuhan buat terlalu baik. Bapa di surga, taruh pengertian ini dalam hati semua jemaat Exodus, sehingga kami bisa mengerti dengan benar siapa Tuhan kami, siapa Allah kami, sehingga kami tidak salah di dalam memanggil Engkau dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami memasuki tahun 2021 dengan Allah yang benar. Engkaulah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang pernah berkata kepada bangsa Israel, "Ini Aku, Alfa dan Omega, Yahweh, yang awal dan yang akhir. Aku adalah Aku." Itulah Tuhan kami.